Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan disrupsi ya. Di video kali ini spesial banget. Dari subuh tadi saya menunggu mataharinya cerah dan saya tunggu, asik sekali. Sambil ditemani oleh air kurma dan cemilan ringan. Tentunya dengan rokok lah. Video hari ini spesial buat teman-teman yang masih aktif anxiety-nya, yang awal-awal, yang di fase awal, yang baru kena anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Agar teman-teman tahu bahwasannya sakit ini ada dua pemicu. Yang pertama adalah sampean berpola hidup yang buruk, sampean akhirnya lambungnya sakit, dan sakit lambung tersebut sampean jadi semakin parah, ada gastritisnya atau luka di lambung atau di usus, ada yang langsung parah sampai GERD. Pokoknya lambungnya yang salah, ada lukanya di lambung tersebut. Yang kedua adalah karena pola pikir yang buruk. Sampean yang dari kecil itu pencemas, sampean dari kecil itu yang suka khawatir, suka was-was, waspada, temperamen, perfeksionis. Orang-orang yang seperti itu bisa terkena anxiety disorder. Jadi ada dua permasalahan di sini, lambung dan pikiran. Ada yang sakit karena pikirannya, ada yang sakit karena lambungnya. Sebenarnya cara mengatasinya hampir sama. Cara mengatasinya itu sama sekali. Yang sampean takutkan, bukan yang sampean takutkan, semuanya jadi takut. Kehidupan ini terlihat akan sangat menakutkan. Sampean dengar suara burung, takut. Jangankan burung but-but, jangankan burung gagak atau burung kedasi yang punya mitos. Sampai dengar burung perenjak atau sirpu saja sudah takut. Ada dengar kilat takut, melihat fenomena hujan deras takut, mendengarkan suara gesekan dedaunan karena terhempas angin yang kencang takut. Terdengar suara terlalu keras, kaget. Dan sampean biasanya kurang bisa tidur. Tidurnya itu biasanya itu hanya kelelahan, karena pikiran jalan terus, muter terus, pikiran ini tidak bisa berhenti. Akhirnya sampean tidak bisa tidur. Ketika tidur itu biasanya hanya ketiduran saja. Saya mengalami di fase-fase tersebut di awal-awal sakit. Terus apalagi ya, sensasinya ya banyak sekali. Ada juga lemas, letih, lesu, sampai kelingan nggak kerasa, sampai tidak kuat untuk melakukan aktivitas. Apalagi pusing. Kalau terlalu berpikir, awalnya pusing di daerah depan sini pusing, sakit sekali. Setelah itu merambah ke samping terus ke belakang sampai leher belakang, kaku semuanya, buat gerak sedikit sakit. Kalau pusingnya ini nggak bisa berhenti, bisa sampai 24 jam pusing terus ya. Terus leher ini kaku banget sampai ke pundak menjalar sampai ke bawah, tulang belakang sampai di pinggang sakit semua. Itu di bulan pertama. Itu sangat horor sekali. Teman-teman ada yang terjebak di fase tersebut bisa sampai 3 bulan. Kalau saya hanya di 1 bulan dan alhamdulillah saya bisa mengatasi. Dispepsianya, perut begah, asam lambung banyak sekali, gas lambung naik ke kerongkongan, otot esofagusnya melemah, akhirnya kendor, ada celah di situ yang mengakibatkan gas tersebut bisa naik ke kerongkongan. Kerongkongan itu dari ujung lambung sampai tenggorokan, ini termasuk jalur makanan, itu termasuk kerongkongan. Naik ke kerongkongan. Jika naiknya hanya sedikit, itu hanya begah di ulu hati. Jika sudah agak parah, naiknya sampai ke dekat jantung, itu jadi jantungnya agak sakit karena tertekan oleh gas lambung tersebut. Jika naik lagi ke sebelah kanan, agak tinggi sedikit, itu ke paru-paru, jadi sesak nafas. Jika naik lagi ke tenggorokan, jadi sulit menelan. Jika sampai ke hidung, jadi hidungnya buntu, nafasnya tambah semakin parah, semakin susah untuk bernafas. Jika masuk ke telinga, jadi telinga berdenging alias tinnitus. Jika sampai ke mata,
mata jadi buram biasanya. Tapi itu bukan nggak bisa gas lambung naik ke mata, nggak bisa. Itu hanya psikosomatis saja yang terjadi. Mata jadi buram, pandangan buram itu sudah biasa. Karena kita cemas terus, pupil kita mengecil membesar, tidak bisa fokus, akhirnya mata kita buram, tidak bisa melihat dengan jelas. Biasanya begitu. Kalau saya mengalami hal tersebut, apakah bisa sembuh? Ya sampean lihat sendiri, saya sudah begini, saya sudah beraktivitas segala macam. Sudah baik-baik saja, saya sudah melakukan aktivitas normal seperti manusia normal biasanya. Hanya dispepsia saja yang kadang-kadang kumat kalau saya makan sesuatu yang perut saya masih belum terima. Dan saya menyadari bahwasannya ketika saya sudah berpola hidup yang buruk, berpola makan yang buruk terutama ya, berpola makan yang buruk, saya sudah makan ngawur selama puluhan tahun, dan ketika saya mengalami sakit di lambung saya, ada perbaikan. Saya tidak bisa berharap untuk sembuh hanya dengan 1 minggu 2 minggu ya tentunya. Ya mungkin tahunan saya akan sembuh untuk masalah lambung tersebut, dan terbukti di 2,5 tahun ini lambung saya semakin membaik, sudah baik-baik saja. Sekarang solusinya, apa yang harus dilakukan ketika sampean masih di fase 1 tersebut? Fase 1 tersebut yang saya lakukan adalah, jika sampean ingin meniru saya agar cepat sembuh, fase yang pertama adalah ini, saya contohkan. Saya masih belum bisa jalan banyak, saya masih naik tangga atau jalan kaki itu ngos-ngosan segala macam. Kala itu saya hanya duduk menghadap matahari. Saya hadap matahari, biasanya itu saya lakukan sampai 1 jam kala itu. Saya hadap depan matahari dengan kondisi panas. Ini terlalu pagi, saya masih jam 7 ya, belum jam 7. Ini saya hadap depan, setelah itu saya hadap belakang. Setelah itu saya panaskan kaki, saya panaskan belakangnya, semuanya. Itu setiap hari. Saya lakukan selama 1 minggu. Setelah hal tersebut bisa kita capai, selanjutnya adalah yang kedua, penyembuhan yang kedua. Penyembuhan yang kedua yang saya lakukan adalah jalan kaki. Saya hanya berjalan 5 menit awal-awal itu. Jalan, dipaksa jalan, keliengan. Semakin panik ketika jalan itu, panik, iya. Dilakukan 5 menit. Terus santai lagi, terus jalan lagi 5 menit lagi. Ketika keliengan lagi, masuk rumah lagi. Ketika sudah nyaman, sedikit nyaman, keluar lagi untuk jalan kaki lagi. Sampai saya lakukan di bulan pertama itu hanya 5 menit, sedikit saja, hanya 5 menit. Terutama ketika masih ada matahari ya, dari pagi sampai sore. Itu ketika saya ada santainya, itu saya semangatin diri saya untuk jalan kaki. Saya harus jalan kaki, seperti itu. Saya jalan kaki. Hanya 5 menit saja, tapi sering. Setelah itu masuk bulan itu bulan pertama ya, itu akhirnya bisa sampai 10 menit, bisa sampai 15 menit. Masuk bulan ketiga, durasi jalan saya sudah bertambah. Saya setiap jalan itu bisa 1/4 jam. 1/4 jam itu bisa 1 kilo ya. 16 menit itu jalan kaki, itu mendapat hasil sekitar 1 kilometer. Dan saya lakukan pagi dan sore kala itu. Itu berangsur membaik, semakin membaik. Sampai sekarang saya rutin setiap pagi itu jalan 2 km. Kenapa harus jalan kaki? Karena ketika kita jalan kaki, percayalah, tubuh kita ini bisa membaik. Organ-organ tubuh, gesekan usus tadi yang lengket gara-gara lemak, mau di luarnya atau di dalamnya, itu bisa otomatis tertata. Secara medis ada jurnalnya, sampean bisa cari jurnalnya. Jalan kaki bisa menyebabkan usus dan lambung dan organ-organ dalam itu mengalami penurunan lemak. Jadi di dalam ususnya nanti lemak-lemak yang menyumbat itu bisa hilang, di nempel antara organ dan satu dan lainnya itu juga bisa akan kehilangan lemak-lemak yang ada di situ, dan organ dalam itu akan tertata lebih baik daripada kita tidak pernah jalan kaki. Itu faktanya, manfaat jalan kaki. Terus setelah sudah jalan kaki, saya tambah olahraganya dengan lebih yang agak berat ya, dengan push up, dengan jalan squat, kakinya ditekuk satu untuk melatih otot-otot sendi persendian. Dan jalan kaki tersebut itu bisa melancarkan peredaran darah, bisa membantu
otot-otot yang kejepit bisa kembali dengan sendirinya meskipun butuh waktu, karena ini alami ya yang kita lakukan. Terus bisa menghubungkan saraf-saraf yang nggak bagus. Sudah, ketika sampean sudah berjemur bisa, jalan kaki bisa, yang sampean lakukan yang lainnya adalah sampean menjaga pola makannya. Pola makannya itu harus dijaga. Kita butuh nutrisi setiap saat karena otak kita berpikir terus, kita butuh nutrisi yang banyak. Kita makannya per 3 jam sekali atau per 4 jam sekali kita makan. Begitu lambung terasa kerucuk-kerucuk bunyi atau mulai begah, sampean masukkan makanan yang bagus. Ya hanya nasi dengan sayur atau dengan tempe, dengan tahu gitu aja kita sampean makan per 3 atau 4 jam untuk meredam asam lambung tersebut, agar asam lambung tersebut bisa menghancurkan makanan di dalam lambung agar tidak mengkikis dinding lambung sampean ketika kosong. Setelah itu pola makan ketika sudah diperbaiki, sampean mulai perbaiki minumnya itu jangan kurang dari 2,5 liter atau 3 liter per hari. Itu harus, jadi sampai 1 jam sekali minum setengah gelas atau 2 jam sekali minum 1 gelas. Nanti lama kelamaan tidak terasa selama 12 jam tersebut sampai minum 12 gelas atau 16 jam sampean terbangun terjaga, sampean bisa minum sekitar 16 gelas. Jadi bisa sampai 3 liter. Terus setelah minum, tidurnya untuk orang normal, tidur yang paling baik itu adalah di kisaran antara 5 jam ya, 5 jam sampai 6 jam itu bagus untuk orang normal. Kalau lebih malah bisa jadi lemes. Tapi untuk orang yang sakit anxiety disorder, psikosomatis dispepsia, sampean tidurnya harus 7 sampai 8 jam. Dan tidurnya itu jangan lebih dari jam 11 malam. Kenapa? Karena tidur malam tersebut, mulai dari habis isya sampai subuh tersebut, tubuh itu melakukan regenerasi sel. Jadi perbaikan tubuh itu dilakukan di kondisi malam hari, bukan siang ya, tidurnya jangan siang. Terus ketika sampean mau tidur, sampean program otak sampean, besok saya harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Setelah sampean bangun, sampean langsung buka mata, sampean lakukan yang sampean rancang untuk tidur tersebut. Sampean bisa rancangan tersebut. Kalau saya dulu merancang, saya pagi bangun setelah sholat subuh, saya diam dulu, baca-baca dulu sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, saya akan menyapu halaman. Ketika sudah menyapu halaman, matahari semakin tinggi, baru saya lakukan jalan kaki selama 2 km, 1 km atau 2 km. Setelah itu saya akan berkebun, saya akan memotong bunga-bunga, saya akan menanam bunga yang belum ditanam, saya akan merawat bunga-bunga, dan saya memberi pakan ayam dan lain-lain. Harus ada kegiatan di pagi harinya. Setelah itu saya bersantai, saya sarapan. Setelah sarapan, tentunya kalau mau aktivitas harus ada energinya ya. Saya tetap bikin air kurma ya, tetap bikin air kurma sebelumnya. Setelah itu kita sarapan. Setelah sarapan, sampai sarapan, biasanya saya dulu itu sarapan pertama itu 7:30. Terus makan kedua itu sekitar jam 10 atau 11. Setelah itu makan lagi antara jam 2, makan lagi jam 5, makan lagi jam 7 atau jam 8. Setelah itu tidur jam 10. Pokoknya jangan tidur kurang dari 2-3 jam setelah makan malamnya itu. Nanti bisa reflux, asam lambungnya atau gas lambungnya naik ke kerongkongan sampai menjadi parno, cemas lagi. Jika sampean sudah melakukan hal tersebut semuanya itu, saya pastikan jika sampean lakukan dengan tertib, saya pastikan sampean tidak akan mengalami kecemasan yang berlebih. Cemas sampean akan turun dengan sendirinya, lambung sampean semakin bagus, tidak memproduksi asam lambung berlebih. Terus psikosomatis yang dihasilkan dari sakit lambung dan pikiran tersebut akan hilang. Psikosomatis itu adalah ada yang dirasakan oleh tubuh karena pikiran ya. Jadi nyeri-nyeri biasanya itu ada di dada. Kalau saya dulu langganannya itu di dada kanan atas ini, hanya saya pijat saja. Terus ketika asam lambung naik itu begah. Terus ada seperti ada air atau angin yang traveling, jalan-jalan di seputaran tubuh sampai di dada-dada sini, muter-muter di perut, di segala macam itu ada kerucuk-kerucuk, blok seperti itu. Itu nanti hilang dengan sendirinya. Setelah itu
ada sakit di jantung ketika refleks parah itu yang di dada sini sakit tembus sampai belikat belakang itu juga akan hilang. Tenang, itu bukan jantung, itu hanya iritasi di daerah kerongkongan yang dekat dengan jantung, dan itu memicu untuk terjadi seperti sakit jantung. Makanya ketika teman-teman yang sakit anxiety disorder psikosomatis dan dispepsia parah yang akut, itu ketika kontrol ke dokter, kalau di EKG mungkin tidak akan terlihat jantungnya normal, tapi ketika hanya diobservasi oleh dokter, mungkin dokter akan memberikan sedikit obat jantung untuk mengatasi pembengkakan atau apa ya istilahnya ya, untuk memperlancar peredaran darah atau apa. Itu sebenarnya hanya karena otot kerongkongan ini karena terlalu dekat dengan jantung, otomatis iritasi tersebut mengakibatkan daerah-daerah jantung itu juga akan mengalami iritasi juga. Itu permasalahannya, dan itu yang paling menakutkan. Apakah ini sakit jantung, kan begitu akhirnya. Dan itu bisa dikendalikan dengan kita sering minum air putih, melunturkan gas lambung yang menempel di dinding-dinding kerongkongan. Jadi gas lambung tersebut ketika kita sering minum air putih akan lontur. Ketika luntur jadi tidak jadi iritasi. Nanti tenggorokan sampean yang semula panas seperti sariawan tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau herbalnya itu yang bagus adalah jahe. Kalau yang cocok kunyit. Kalau yang cocok pakai air serai dan lain-lain, ya monggo silakan sampean coba sendiri karena setiap orang berbeda-beda. Kalau saya jahe itu meredakan peradangan dengan cepat. Kalau saya dulu saya sempat juga pakai berkumur dengan air garam. Ketika hidung pengar, tenggorokan terasa mengganjal, seperti kayak kena flu, saya berkumur dengan air garam, dan air garam tersebut bisa membunuh bakteri-bakteri yang menempel di area tenggorokan. Dan ketika sampean lakukan semua metode tersebut, saya pastikan akan membaik, berangsur-angsur membaik, semakin bulan semakin membaik. Dan yang dibutuhkan adalah sebuah kesabaran, karena sakit ini tidak bisa instan hilang. Karena apa? Karena pola pikir sampean sudah buruk dari kecil sampai sudah dewasa baru kena sakit anxiety ini, cemas berlebih ini sakit pikiran kan, mental illness. Jadi penyembuhannya itu butuh waktu yang lama. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang tidak bisa menyelesaikan pikirannya akan semakin panjang, bisa sampai 3 tahun. Dan baik-baik saja sebenarnya, tidak berbahaya, tapi hanya tidak nyaman saja. Daripada sampean tidak nyaman terus-terusan, mending sampean lakukan metode seperti yang saya lakukan. Sampean 1 tahun, paling akhir itu 1 tahun. Kalau bisa mengikuti betul, sampean bisa lebih cepat sembuhnya. Karena saya dari nol ya, karena saya tidak tahu betul, saya mempelajari sendiri, makanya saya butuh waktu yang lama, sampai 1 tahun untuk menghilangkan anxiety. Sampai hilangkan sifat buru-buru, sampai hilangkan sifat pemarah, sampai hilangkan sifat pendendam, sampean harus belajar sabar, belajar ikhlas, dan sampean harus sadar bahwa sampean sakit, dan sakit tersebut butuh waktu untuk sembuh. Terus makannya dijaga, sampean akan baik-baik saja, sampean akan menjadi cepat sembuh. Untuk perutnya, untuk lambungnya, sampean sudah memasukkan makanan yang ngawur selama puluhan tahun, sampean juga nanti sembuhnya juga pasti akan agak lama, butuh waktu. Sampean harus memperbaiki pola makan sampean agar lambungnya membaik, ususnya membaik, dan itu butuh waktu, itu kesabaran. Ketika sampean sabar untuk menjalankan metode tersebut dengan baik dan benar, durasi waktunya itu juga akan semakin sedikit. Jadi sakit ini bisa lama, bisa sebentar. Jika sampean ahli, sampean pintar untuk mengelola pikiran dan makanan dan kehidupan sampean, olahraga yang baik dan benar, sampean akan sembuh dengan cepat. Jika sampean tidak bisa, sampean hanya rebahan saja, hanya tanya-tanya saja, sampean googling penyakit ini, dada sakit, mual, pusing kepala ke belakang, belikat sakit, punggung sakit, ini sakit, percayalah sampean tidak akan sembuh-sembuh. Sampean tanya terus ke mentor sampean, bahkan ketika sampean bisa
bisa telepon ke orangnya pun ketika sampean hanya ketika telepon dan sampean WA atau komen di YouTube itu sampean bisa mereda, tapi sifatnya hanya sementara. Kecuali sampean bisa mengelola pikiran sampean, sampean bisa menjaga pola pikir sampean, menjaga pola hidup sampean, dan menjaga pola makan sampean sendiri, sampean akan sembuh dengan cepat. Video seperti ini, chat atau segala macam itu bisa meredakan, hanya sifatnya sementara. Yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Seberapa kuat tekad kita untuk sembuh, itu yang bisa membuat diri kita lebih cepat sembuh. Jadi itulah untuk teman-teman yang awal sakit anxiety disorder, jika kurang paham, ulangi lagi video ini, disimak betul-betul tata caranya sampai habis. Jika sampean merasa video ini kepanjangan, di video awal-awal saya itu ada fase sakit-sakit saya dan saya ceritakan semua, mulai dari sensasi, cara mengatasinya, mulai dari kebingungan, kecemasan yang saya lakukan, ada banyak di video-video saya. Sampai lebih spesifik lagi, ketika saya sumpek sekali, saya panggil anak saya untuk memeluk saya, untuk agar bisa menenangkan diri. Terus saya ada metode untuk belajar untuk tersenyum, meskipun senyumnya palsu. Saya lakukan senyum kemanapun, dan akhirnya sampai detik ini terbawa di diri saya. Akhirnya jadi orang yang suka senyum, dan ketika semakin saya senyum, terbiasa untuk senyum, semakin banyak saya punya teman sekarang, dan saya disukai oleh banyak orang-orang, termasuk tetangga, saudara, semakin suka. Sekeliling circle baru saya sudah mulai lebih suka ke saya daripada pribadi saya yang dulu, yang introvert, yang pemarah dan lain-lain itu. Akhirnya saya punya teman banyak dan relasi banyak, akhirnya juga perekonomian membaik, kehidupan membaik, alam sekitar mengikuti perubahan kebaikan kita. Jadi semangat terus untuk teman-teman yang lagi kencang-kencangnya anxiety, semoga lekas sembuh. Semoga video ini bermanfaat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.